Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah doakan semoga santri ustadzah yang sholi dan sholiha selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak kembali bersama ustadzah. Kita akan mempelajari akhlak terpuji, yaitu kisah Jati, anak yang rajin. Sudah siap anak-anak? Insya Allah sudah siap semua ya. Kapanpun dan dimanapun kalian belajar harus tetap semangat. Nah, Jati adalah anak yang rajin. Selama liburan, Jati membantu ibunya menjual susu kedelai di sekeliling komplek perumahan. Jati selalu berusaha menjual susu kedelainya hingga habis karena dia ingin mengumpulkan uang untuk membelikan obat adiknya yang sedang sakit. Kemudian jualan Jati habis. Dia berkata, "Alhamdulillah, daganganku laris hari ini. Susu kedelai buatan ibu memang luar biasa. Yes, aku dapat uang 20.000. Itu artinya aku bisa menyisihkan uang untuk membeli obat ASI." Kemudian Jati pulang menuju rumahnya dengan perasaan yang sangat gembira. Di tengah perjalanan menuju rumahnya, tidak sengaja Jati melihat ada dompet yang terjatuh di jalan. Kemudian Jati berkata, "Masya Allah, dompet milik siapa ini? Sepertinya uang di dalam dompet ini sangat banyak." Setelah Jati menoleh ke kanan dan ke kiri, tak ada seorang pun yang lewat di jalan tersebut. Jadi, sementara Jati menyimpan dompet tersebut terlebih dahulu untuk diberitahukan kepada ibunya. Jati berkata, "Baiklah, sementara akan aku simpan untuk aku tanyakan kepada ibu di rumah." Di sepanjang perjalanan, Jati terus membayangkan, seandainya ia punya uang sebanyak itu, maka Jati dan ibunya tidak perlu bersusah payah mengumpulkan uang untuk berobat ASI. Dalam hati, Jati berkata, "Apa aku ambil saja uangnya ya? Jadi aku tak perlu lagi keliling komplek untuk berjualan susu kedelai." Nah, setelah sampai di rumah, Jati langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan menyerahkan dompet yang dia temukan kepada ibunya. Ibu Jati segera mengecek identitas pemilik dompet. Dan ternyata pemilik dompet tersebut adalah Dr. Heriawan. Ibu Jati berkata, "Baiklah, mari kita segera kembalikan dompet ini kepada Dr. Heriawan. Pasti beliau saat ini kebingungan karena dompetnya hilang." Jati menjawab, "Ibu, apa sebaiknya kita tidak mengambil beberapa lembar uang dari dompet itu untuk membeli obat adik?" Ibunya menjawab, "Istighfar Jati, uang ini bukan milik kita. Kita tidak boleh melakukannya meski saat ini kita sangat membutuhkan uang. Allah pasti akan sangat marah jika kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita." Jati menjawab, "Astagfirullah, baiklah Bu, maafkan Jati ya." Nah, Jati dan ibunya kemudian berjalan menuju alamat rumah Dr. Heriawan. Sampai di alamat yang dituju, Jati tampak kagum melihat rumah milik Dr. Heriawan. Ibu Jati berkata, "Sepertinya rumah Dr. Heriawan yang ini." Jati menjawab, "Wah, bagus sekali rumahnya. Halamannya juga tampak asri dan bersih." Saat mengetahui bahwa ada tamu, Dr. Heriawan segera mempersilahkan masuk Jati dan ibunya. Saat memasuki rumah Dr. Heriawan, mata Jati tak henti-hentinya memandang ke sekeliling rumah tersebut. Ibu Jati berkata, "Begini Pak, tadi ketika pulang berjualan, anak saya Jati menemukan dompet.
Di dalamnya ada kartu identitas milik Bapak dan sejumlah uang. Dokter menjawab, "Iya benar, ini memang dompet saya. Alhamdulillah masih rezeki saya. Isinya juga masih utuh. Terima kasih Nak Jati. Berkat Nak Jati, surat-surat penting saya tidak jadi hilang." Jati menjawab, "Iya Pak, sama-sama." Nah, setelah selesai mengembalikan dompet milik Dokter Heriawan, Jati dan ibunya berpamitan untuk pulang. Dokter Heriawan memberikan beberapa lembar uang kepada Jati sebagai tanda terima kasih karena telah jujur dan mengembalikan dompet milik beliau yang berisi surat-surat penting. Jati berkata, "Alhamdulillah kita bisa membelikan obat untuk ASih tanpa harus mengambil uang yang bukan hak kita." Ibunya menjawab, "Alhamdulillah. Oleh sebab itu, Nak, jangan ragu untuk menolong orang lain, karena insya Allah, Allah juga akan senantiasa menolong kita." "Iya Bu, insya Allah." Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Jati. Amin. Barakallahu fikum, anak-anak solih Ustadzah kelas 1B. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.